밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalifa. Saya dari kelas HES 5C. Di sini saya akan membuat tugas dengan judul Arya atau pinjaman, yaitu dengan dosen pengampus Bapak Samsudin Antulik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang arya atau pinjaman. Pinjaman adalah berasal dari kata atau, yaitu ganti-mengganti pemanfaatan suatu kepada orang lain. Nah, selanjutnya arya secara terminologis adalah secara berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang tersebut. Selanjutnya, pinjaman atau arya menurut istilah adalah wahba zuhaili. I'rah berasal dari akar kata ara, seperti dalam kalimat artinya memberi pinjaman, atau mengemukakan bahwa lafal arya adalah nama bagi suatu peminjam, diambil dari kata ara atau malu, karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Para ulama berpendapat bahwa arya adalah hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut berpendapat dua versi. Versi pertama adalah Hanafiyah dan Malikiyah, mendefinisikan bahwa arya dengan tamlik al-manfaat, kepemilikan atas manfaat. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan, yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilik saya dan pihak lain menyatakan akan meminjam keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis, yakni satu dengan lainnya sama seperti uang dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada dasar hukum pinjaman. Pinjam merupakan perbuatan kurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu termasuk pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pinjaman dan fadilahnya. Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan untuk modal usaha yang menanamkan dan mengembangkannya. Said Bazargan membagi pinjaman konsumtif ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu pinjaman orang-orang lemah atau mereka yang tidak memiliki seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan atau amilin, mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu. Yang ketiga, orang yang mempunyai hutang atau kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok di atas. Nah, contohnya orang yang mempunyai hutang pada orang lain, ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong orang, melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk pada sifat dasar pinjaman. Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud real menjadi relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Tetapi sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti suatu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang, yaitu bahwa penggadaiannya selamanya tidak ada keuntungan darinya. Karena itu ia adalah penjaga dari kerusakannya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya tidak ada produktivitas bagi wujud relatif.
Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan kepemilikan terhadap hasil yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain tetapi ia tidak mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam. Peminjam bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat karena pinjaman itu bukan miliknya. Walaupun menghasilkan manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak bisa dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan, sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya jika memang menghasilkan manfaat. Selanjutnya kita akan masuk pada rukun dan syarat ariyah, yaitu menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk Syafi'iyah dan rukun ariyah adalah yang pertama, orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjam dan sigat. Syarat-syarat dalam ariyah berkaitan dengan rukun-rukunnya berikut syarat-syarat ariyah. Yang pertama, syarat-syarat orang yang meminjamkan. Orang-orang yang meminjamkan sesuatu harus memiliki kemampuan atau tabarru, pemberian tanpa imbalan, yang meliputi balik. Menurut ulama Hanafiyah, balik tidak dimasukkan dalam syarat ariyah melainkan cukup mumayyiz. Selanjutnya, berakal, bukan orang yang boros atau pelit. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas barang yang manfaat akan dipinjamkan. Syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Orang yang meminjam harus memiliki hak nafkah atau memiliki wali yang memiliki sumber nafkah. Syarat-syarat barang yang dipinjam yaitu barang tersebut bisa diambil manfaatnya baik pada waktu sekarang maupun nanti. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaat menurut syara, bukan barang yang diharamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaat tetap utuh. Syarat-syarat syigat, yaitu syigat disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki orang yang meminjamkan. Pembayaran pinjaman, meminjam, menyewakan. Setiap orang meminjam memiliki suatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang orang yang termasuk aniaya. Rasulullah SAW bersabda, orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meminjam pinjaman dan menyewakan. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hambali, pinjaman boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikannya. Status selamanya peminjamannya berlangsung kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan hal ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak. Perubahan status. Perubahan amanah. Status amanah pada ariyah dapat berubah menjadi status tanggungan disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ditelantarkannya, misalnya menempatkan barang di tempat yang tidak aman. Yang kedua, tidak dijaga dengan baik ketika menggunakan. Yang ketiga, menggunakan barang pinjaman secara berlebihan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku menurut kebiasaan. Selanjutnya kita masuk pada tanggung jawab peminjam. Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Humairah Syaikh, dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah. Rasulullah SAW bersabda, pemegang kewajiban menjaga apa yang dia terima hingga mengembalikannya. Sementara para pengikut Hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa pinjaman tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya kecuali karena tindakan yang berlebihan. Karena Rasulullah SAW bersabda, pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan. Dikeluarkan dari Al-Darikutim. Kewajiban pinjaman
mengembalikan barang itu kepada pemiliknya jika setelah selesai. Rasulullah SAW bersabda, pinjaman itu wajib dikembalikan dan meminjam harus sesuai dengan sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang Aria atau pinjaman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.